Found him at. Sebuah pesawat kargo C-119 terbang rendah dan mendarat di sebuah rig pengeboran minyak Amakor di sebuah gurun bernama Tangsang Basin, Mongolia. Yang mana kedatangan pesawat kargo itu bertujuan untuk menjemput para pekerja di pengeboran tersebut, dikarenakan tempat itu terbukti tidak produktif memproduksi minyak bumi. Dan kapten bernama Frank Towns dan kopilotnya bernama AJ dikirim untuk menghentikan operasi dan mengangkut para kru keluar dari gurun tersebut untuk dipindah tugaskan di Beijing. I'm Kelly Johnson. Hi, Kelly. It's my rig. Namun seorang karyawan bernama Kelly Johnson yang merupakan pemimpin krunya di sana sedikit protes kepada Kapten Frank. Namun Kapten Frank tidak bisa juga berbuat banyak, karena ini merupakan perintah dari atasannya untuk segera menutup rig pengeboran minyak dan segera membawa para kru pergi dari sana. Now get your shit packed, get your crew together, and load this airplane. Dan satu persatu para kru pun didata untuk menaiki pesawat. You must be Rodney. I can't be. Everybody's Hey, here. Not on this flight, Goober. Namun ada salah seorang yang merupakan bukan kru dari Amakor Group. Pria itu bernama Elliot. Anybody know who this guy is? Ia merupakan seorang penumpang gelap di pesawat tersebut. Namun Kapten Frank tetap mengizinkannya untuk ikut. Tak lama setelah itu pesawat pun lepas landas meninggalkan tempat tersebut dan menyusuri padang gurun yang luas. Di saat para kru sedang menikmati perjalanan mereka dan berharap segera bertemu dengan keluarga mereka, tiba-tiba terjadi badai pasir yang membuat pesawat itu sedikit turbulensi. That's a big one, Frank. What do you want to do? If we go back, we'd have to get refueled. Di saat itu, kopilot AJ meminta Kapten Frank untuk kembali saja terlebih dahulu ke pangkalan sampai badai pasir mereda, karena pesawat tersebut tidak bisa terbang lebih tinggi lagi. Namun Kapten Frank menolak hal itu, sebab kalau harus putar balik lagi ke pangkalan, itu akan membuang-buang waktu dan bahan bakar. Dan ia meminta kopilot AJ untuk menaikkan ketinggian pesawat. Namun ketinggian maksimum dari pesawat itu hanya bisa berada di ketinggian 700 kaki. Kopilot AJ hanya bisa mematuhi perintah dari Kapten Frank, dan mereka tetap nekat untuk melewati badai pasir tersebut. Namun dikarenakan mereka terlalu memaksakan pesawat tersebut, ditambah lagi dengan muatan yang berat, akhirnya pesawat itu benar-benar mengalami masalah serius, dan mau tidak mau mereka harus mendaratkan pesawat itu secara darurat. Namun sebelum pesawat itu mendarat, salah satu mesin pesawat itu bermasalah sehingga pesawat hilang kendali. Dan salah seorang dari kru bernama Kyle terlempar keluar dan tewas. Dan pesawat pun terus melaju menghantam pasir-pasir gurun. Di saat pesawat benar-benar sudah berhenti, Kapten Frank mencoba memastikan keselamatan para penumpang. Namun korban tewas bertambah lagi 2 orang, yaitu Dr. Gerber dan Newman. Dan Kapten Frank pun mencoba menenangkan para kru yang lain dan meminta untuk tetap di tempat masing-masing sampai badai pasir mereda. Setelah badai pasir mereda, hal pertama yang mereka lakukan adalah menguburkan rekan-rekan mereka yang tewas dalam aksiden tersebut. It's the last one. All right. That gives us enough for about 30 days. Setelah itu, mereka mengumpulkan semua persediaan makanan dan minuman yang jumlahnya cukup untuk bertahan untuk 30 hari ke depan, kecuali jika terjadi keadaan darurat. I can walk the Langu. Have you walked in the desert before? Di saat itu, Jeremy sempat berdebat bagaimana kalau ia berjalan saja mengingat Langhu hanya berjarak 200 mil atau sekitar 320 km ke arah selatan dari tempat jatuh pesawat mereka. Dan meminta bantuan setelah ia sampai di Langhu,
mengingat ia adalah seorang atlet maraton dan ia yakin bakal sampai ke Langhu. This is the Gobi. And let me warn you, July is the Namun hottest- Reddy menjelaskan kepada Jeremy bahwa ini adalah gurun Gobi, dan di bulan ini cuacanya sangat panas, dan itu akan membuat persediaan air mereka cepat habis. Dan jika ia pergi di malam hari pun, ia pun tidak akan bisa menggunakan kompas untuk melihat arah. Disebabkan gurun tersebut dikelilingi oleh pegunungan Altain yang memiliki medan magnet yang kuat. Dan Reddy pun memberikan nasihat kepada Jeremy, ini bukan masalah kau kuat atau bukan, ini soal bertahan hidup. Lalu pada malam harinya, Davis yang saat itu ingin buang air kecil mencoba berjalan keluar menjauh dari pesawat. Namun di saat ia sudah selesai buang air kecilnya, ia pun terpeleset dan jatuh dan terguling. Sehingga ia kehilangan arah. Sementara itu badai pasir semakin kuat dan Davis pun mencoba berteriak minta tolong. Kelly, you seen Davis this morning? Namun keesokan paginya, ketika semua sudah terbangun, mereka tidak menemukan Davis di sana. Dan mereka mencoba memanggil-manggil Davis. Rodney yang saat itu ingin mencari Davis dihentikan oleh Kapten Frank karena badai pasir kembali terjadi. Karena ia tidak ingin kehilangan krunya lagi dan meminta Rodney tetap di sana. What kind of odds do you give us the search party's going to find us? You're going to choose to sit on your ass and do nothing. Setelah situasi mereda, Kelly mencoba mendatangi Kapten Frank dan menanyakan kepadanya apakah tim penyelamat akan benar-benar menemukan mereka. Di sana Kelly merasa kecewa dengan Kapten Frank yang terkesan santai dan tidak melakukan apa-apa, dan terkesan pasrah dengan keadaan mereka saat ini. Ditambah lagi dengan kehilangan Davis, membuat para kru yang lain merasa putus asa. They're out there right now, searching. It's just a matter of time. Don't you think they'd do the same thing before mounting a search for us? Sementara itu, di luar kabin, para kru berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain. I'm out of here. Yeah, I'm coming with you. Jeremy yang sudah muak berencana akan pergi dari sana, lalu diikuti oleh Ian. Namun ketika Ian akan mengambil air minum untuk bekalnya selama di perjalanan, Kapten Frank mencegahnya. Yang pada akhirnya air itu tumpah, dan hal itu tentu akan membuat bekal mereka semakin menipis. Namun di saat terjadi ketegangan itu, akhirnya Elliot pun bersuara, dan di sana barulah diketahui siapa Elliot sebenarnya. Bahwa ia juga pernah mengalami hal yang serupa, sehingga ia ditemukan oleh kru Amakor saat ia tersesat di gurun The itu. forward end of the starboard boom. This boom then becomes the fuse. We will still have to redesign the tail section. Dan Elliot pun memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah seorang perancang pesawat. Setelah ia mengamati pesawat kargo C-119 itu, bahwa pesawat tersebut memiliki rancangan dua sisi, dan bagian kanan dari pesawat itu masih utuh dan tidak memiliki kerusakan. Dan ia mengajak para kru yang lainnya untuk merakit ulang kembali pesawat itu dan mendesain ulang kembali. What do you know about airplanes? It's impossible. You understand that engine's got a 2,000-pound thrust? Namun Kapten Frank menyangkalnya dan mengatakan itu semua mustahil dan menganggap remeh Elliot. Ditambah lagi ia adalah kapten di sana dan tidak mau diatur oleh kru lain. Semua keputusan ada di tangannya. So what do you think we should do? Nothing. Namun ketika ditanya apa yang harus mereka lakukan kalau begitu, Frank hanya menjawab kita cukup berdiam diri saja di sini dan menunggu bantuan. Dan hal itu membuat kru yang lain kecewa mendengar keputusan dari Frank. Has anybody seen Liddell? Namun ketika sore harinya, salah seorang kru menghilang lagi, dan kru itu bernama Liddell. Dan Kelly yang ingin menyusul Liddell sempat dicegah oleh Frank. Dan Frank menganggap karena ini adalah salahnya, biar dia saja yang menyusul dan mencari Liddell. Setelah berhari-hari berjalan, sampailah ia di sebuah lembah gurun dan menemukan sisa-sisa puing pesawat yang sempat menghantam bukit batu di sana, serta juga menemukan jasadnya Kyle. Ternyata, Liddell sudah berada di tempat itu. Someone's already been here. Dan mengatakan kepada Frank bahwa sudah ada orang yang datang ke tempat itu dengan adanya selongsong peluru dan mengambil jam tangan milik Kyle serta melepaskan pakaiannya. I'm not going back.
Di sana Liddell tidak mau kembali ke tempat semula. Ia lebih baik meneruskan perjalanan daripada harus berada di gurun itu dan tetap tidak melakukan apa-apa. Toh juga kalau ditakdirkan mati, setidaknya ia sudah berusaha maksimal mungkin. Dan Liddell meminta Kapten Frank untuk jujur dan menanyakan kepada Frank, apakah tim bantuan akan menemukan mereka nantinya? Dengan jujur Frank berkata, itu sulit dan peluangnya hanya 5% mengingat mereka berada di gurun Gobi yang luas. Dan Liddell pun mengatakan, kenapa kita tidak merakit ulang saja pesawat itu sesuai ada yang direncanakan oleh Elliot? Setidaknya mereka mempunyai harapan. Setelah perdebatan di antara mereka, akhirnya Kapten Frank menyetujui untuk merakit ulang pesawat tersebut, asalkan ia bisa membawa Liddell untuk kembali ke kru yang lain yang sedang menunggu mereka. Melihat mereka kembali membuat para kru yang lain menjadi bersemangat kembali, dan Frank menyetujui untuk merakit ulang pesawat tersebut dan meminta para kru beristirahat dan mengumpulkan tenaga karena mereka akan merakit pesawat itu nanti malam. Dan itu membawa secercah harapan dan semangat bagi kru yang lain. Dan sebuah kru pun bersemangat untuk merakit ulang kembali pesawat kargo C-119 itu yang diberi arahan langsung oleh Elliot. Namun suatu malam percikan api tidak sengaja terbang mengenai drum bahan bakar pesawat sehingga terjadilah sebuah ledakan yang membuat persediaan bahan bakar pesawat mereka berkurang. Mau tidak mau demi menghemat bahan bakar, mereka harus bekerja di siang hari. Dan resikonya mereka harus menghemat persediaan air minum mereka. Dan mereka pun melanjutkan pekerjaan walau di bawah terik matahari yang menyengat sekalipun. Dan di sana pun mereka berhasil menyambungkan sayap pesawat tersebut. Walaupun Sammy hampir menjadi korban. Dan pesawat pun sudah hampir rampung 75%. Namun di saat itu terjadi hujan petir. Di sisi lain mereka bahagia dengan adanya hujan. Dan di sisi lain mereka juga mengkhawatirkan petir itu akan menyambar pesawat mereka yang berisi bahan bakar, disebabkan pesawat mereka tidak berada di landasan pacu yang mempunyai penangkal petir. Setelah badai petir berlalu, mereka terus bekerja kembali, terutama Elliot yang sibuk mempersiapkan dan menghitung landasan pacu pesawat nantinya. Right now! Now! Someone's stealing water. Namun tiba-tiba, AJ yang memeriksa persediaan air minum mereka, menemukan persediaan mereka banyak berkurang. Dan AJ menuduh ada di antara mereka yang telah mencuri persediaan tersebut. Namun mereka semua hanya bisa terdiam. Lalu tiba-tiba Elliot muncul dan mengaku bahwa ialah yang mengambil perbekalan itu, disebabkan ia bekerja siang dan malam dan membutuhkan banyak air untuk minum. I've been working, and therefore I require more water. Kapten Frank yang tidak terima mencoba menanyakan kenapa ia tidak minta izin kepadanya. Elliot pun menjawab bahwa ia yang memimpin pembangunan pesawat ini dan ia tidak butuh izin dari siapapun. Dan hal itu membuat Frank kesal. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak, karena saat itu, ide Elliot memang lagi dibutuhkan untuk merampungkan pesawat mereka. Di saat Kelly sedang beristirahat, ia tidak sengaja melihat sesuatu dan langsung segera berlari memberitahu kru yang lainnya. Di saat Frank, AJ dan Alex melihat situasi tersebut, ia berpendapat bahwa mereka bukanlah pengembara, melainkan penyamun di gurun itu. Namun karena mereka kekurangan persediaan air, mencoba untuk menemui rombongan tersebut. Mana tahu mereka mau berbagi sedikit bekal. Namun, Elliot melarang Frank dengan alasan ia tidak bisa mempertaruhkan resiko kehilangan pilot jika terjadi sesuatu nantinya. Dan akhirnya, AJ, Ian, dan Protni lah yang pergi ke sana. Sementara Frank diminta untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu kepada mereka.
Setelah mereka bertemu dengan rombongan tersebut, Ian pun menjelaskan keadaan mereka, yang mana mereka mengalami kecelakaan pesawat dan tersesat di gurun itu. Dan Ian pun ingin meminta sedikit bekal air minum dari mereka. Di saat negosiasi itu sedang berlangsung, Liddell pun datang menyusul Frank yang sedang berjaga-jaga. That's my watch. Namun, di saat salah seorang rombongan itu ingin mengambil sesuatu, Liddell melihat jam tangan milik Kyle yang sempat ia bertamu dengan jasad Kyle waktu ia pergi meninggalkan kru yang lain. Namun, hal itu membuat Rodney harus menebus nyawanya demi menyelamatkan kopilot AJ. Dan Frank pun segera memberikan perlawanan kepada rombongan tersebut. Akan tetapi, salah seorang dari rombongan itu sempat kabur. Setelah mereka selesai menguburkan Rodney, Kelly dan Remy mencoba kembali ke kemah para rombongan itu untuk mencari air. Namun tiba-tiba, salah seorang dari rombongan itu masih hidup. Kelly dan Remy pun membawanya untuk diberikan pertolongan. Dan hal itu membuat mereka berselisih. Di sisi lain mereka masih mempunyai sisi kemanusiaan, walaupun itu musuh yang telah membunuh teman mereka. Di sisi lain, persediaan yang semakin menipis, jika mereka merawat rombongan yang terluka itu, tentu akan banyak nantinya persediaan yang diperlukan. What are you people thinking, man? Well, you can't stay around here. Where you found Oh, that? Namun tiba-tiba Elliot datang dan tanpa banyak bicara, langsung menembak orang tersebut dan berkata dengan begitu, selesai semua urusan dan perdebatan di antara mereka. Well, that settles that. Lalu Kapten Frank pun marah dengan sikap Elliot yang sudah membunuh orang tersebut. Namun Elliot mempunyai sudut pandangan lain dan balik memarahi Frank. Ia mengatakan bahwa ia sudah melarang untuk menemui rombongan itu dan sekarang mereka harus kekurangan satu orang lagi, yaitu Rodney. Dan setiap hari mereka menghabiskan 12 jam untuk satu orangnya dalam merakit pesawat itu. Dan mereka harus kehilangan satu orang lagi. Yang mana tenaga yang harus mereka keluarkan tentu akan lebih banyak lagi. Dan Elliot menyalahkan keputusan Kapten Frank yang tidak mau mendengarkan perintahnya. Frank yang tidak terima dimaki-maki dan disalahkan langsung memukul Elliot. Dan akhirnya pengerjaan perakitan pesawat pun terhenti, disebabkan Elliot sudah tidak ingin lagi melanjutkannya. Namun Kelly mencoba membujuk Frank agar meminta maaf kepada Elliot. Elliot? Sebelumnya Kelly terlebih dahulu membujuk dan meminta maaf kepada Elliot dan para kru yang lain, serta disusul oleh Kapten Frank dan menyerahkan seluruh perintah ada di tangan Elliot. You're the boss of everybody. Please. Dan perakitan pesawat pun dilanjutkan kembali. Namun di saat pengerjaan itu, ternyata ada dua orang rombongan sedang mengintai mereka. Dan pesawat pun sudah rampung 100% dan siap untuk diterbangkan. Oh, it'll fly. Namun di saat mereka ingin uji coba, Kapten Frank mendapati katalog pesawat mainan yang ada di tas Elliot. Sontak hal itu membuat Kapten Frank dan kru yang lain merasa ditipu dan ragu dengan Elliot. Dan Elliot pun meyakinkan bahwa ia pernah merancang pesawat sungguhan. Dan semua kru pun putus asa dengan hal itu. Namun Elliot tetap meyakinkan mereka. Namun mereka yang sudah putus asa serentak menyalahkan Elliot. But no. You were to build your plane. Dan Ian pun yang sudah putus asa ingin segera membunuh Elliot. Namun mereka pun tersadar ketika angin badai meniup sayap pesawat itu. Namun setelah badai berlalu, semangat mereka pun kembali memudar, disebabkan pesawat itu tertimbun oleh badai pasir. Namun Kapten Frank yang sudah sadar dan pikirannya sudah mulai dewasa, mencoba memberikan semangat kepada kru yang lain, dan meyakinkan bahwa pesawat ini pasti bisa terbang. Dan mereka pun segera menggali dan menarik pesawat itu ke landasan pacu yang telah ditetapkan oleh Elliot. Setelah merasa cukup dan menemukan tanah yang padat, mereka langsung menguji coba pesawat itu.
dan Elliot pun menyerahkan 5 selongsong peluru kepada Frank dan mengatakan kita hanya mempunyai 5 kesempatan dan Elliot berharap semoga ini berhasil. Lalu Kapten Frank pun segera mempersiapkan dan menguji coba pesawat itu. Dalam percobaan pertama, kedua dan ketiga, ia gagal. Dan itu membuat kru yang lain seperti pasrah dengan keadaan mereka. Dan pada percobaan keempat, Kapten Frank akan mencoba menembakkan selongsong itu dengan mematikan pembakaran pada pesawat itu untuk membersihkan silindernya. Namun kesempatan itu sangatlah tipis, mengingat ia hanya mempunyai 2 selongsong lagi. Kalau kesempatan itu gagal, sudah dipastikan mereka akan mati di gurun tersebut. Dan ternyata percobaan keempat itu tetap gagal, dan ia hanya mempunyai 1 kesempatan lagi. Dan alhamdulillahnya pada percobaan kelima, ia berhasil menghidupkan pesawat itu, sehingga membuat kru yang lain menjadi girang dan bersemangat. Namun baru saja merasakan bahagia, mereka harus dihadapkan lagi dengan rombongan penyamun gurun pasir yang ingin menyerang mereka. Frank yang mengetahui hal itu, langsung tancap gas dan lepas tandas. Walaupun ada sedikit kendala akibat serangan dari penyamun itu, Elliot berhasil mengatasinya. Dan mereka pun berhasil kabur dan keluar dari gurun Gobi yang ganas itu. Dan cerita pun tamat.